الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم ارفع ما لنا مترا كن فيكن حكام ترى ارفع ما لنا مترا كن فيكن حكام ترى हर शे पे ही जिक्र तेरा ला इलाहा इल्lallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dengan channel Habib Muhammad. Kita akan mewawancarai dengan salah satu alumni kita yang sudah lulus dari Asia Nurul Iman. Langsung saja perkenalan dulu dengan Ustadz yang bernama siapa? Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Al-Fakir Rian Ramdhani, asal dari Jakarta. Alhamdulillah sekarang sudah jadi alumni Al-Asriya Nurul Iman angkatan ke-8 tahun 2019. Kenal, antum masih kenal sama saya? Ya. Alhamdulillah. Dulu aktif di Pramuka. Alhamdulillah di Pramuka, di Marawi. Di Marawi juga. Iya, Gambus. alhamdulillah gabus. Tadi datang sini dari jam berapa, Kak? Alhamdulillah tadi dari pagi, karena kita setiap minggu ziarah ya. Iya. Ya, ziarah. Setiap minggu kita ziarah biar lebih mendekatkan lagi kepada Sayyidina Syekh Abah. Alhamdulillah. Baik, di sini saya cerita ya. Iya, iya. Tapi kira-kira Kak kok bisa istiqomah setiap minggu ya, Kak ya? Ziarah itu kira-kira ada motivasi ataupun hikmah ataupun penunjuk melalui mimpi atau gimana kok bisa, Kak? Lebih ke mahabbah aja sih. Jadi karena saya kan alhamdulillah di Nurul Iman 12 tahun. Ya. Saya masuk tahun 2007, bulan Juni tahun 2007, tanggal 16. Allah, Masih ingat saya 16 Juni tahun 2007 itu saya masuk ke pondok pesantren Al-Asriya Nurul Iman Islamic Boarding School, dibawa oleh orang tua. Alhamdulillah dikenalin sama sosok guru besar Abah Sayyidina Syekh Bisaga bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah sampai sekarang apa yang beliau ajarkan, amalan-amalannya insya Allah masih istiqomah. Masya Allah, Masya Karena Allah. kalau kita benar-benar menjalankannya, itu hikmahnya kita rasakan. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah punya istri 1 dan sosok putra 1. Alhamdulillah. Insya Allah nambah ya tani teteh. Amin, 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 amin. Kemudian pesan-pesan untuk yang masih di pondok ya. Sebentar, Kak. Kira-kira Ustadz dari 2007 berarti sejak kelas SMP ya? Alhamdulillah SMP. dari SMP. Nah, kira-kira 2007 dari SMP. selama Ustadz kira-kira belasan tahun ya, 12 tahun mondok ya, Kak ya. Kira-kira ada pengalaman ataupun keluh kesah selama Ustadz mondok dari Nurul Iman, itu pasti ada tuh ya. Bisa Ustadz ceritakan dengan kita. Banyak. Saya cerita dari zaman saya ke zaman sekarang ya. Alhamdulillah kalau sekarang menurut pandangan saya pribadi, Al-Asriya Nurul Iman terus berkembang bagus dan semakin baik, semakin modern lagi. Karena kalau waktu zaman saya mondok tahun 2007 itu ini jadi kesan ya buat teman-teman. Saya waktu mondok 2007 itu pesantren Nurul Iman ini masih hutan. Jalanannya masih tanah merah. Kalau pakai sendal jepit, itu sendal jepitnya di belakang, kitanya duluan. Karena ngelincir gitu. Dan kesan yang paling saya dapat di Nurul Iman ini, kita benar-benar diajarkan yang namanya perjuangan. Kita bisa merasakan nikmat sukses itu ketika kita bisa merasakan perjuangan ketika susahnya di pondok gitu. Jadi kita bisa merasakan nikmat itu ketika kita sudah merasakan yang namanya susah. Tapi susah itu jangan dirasakan susah,
Karena susah itu adalah salah satu bentuk tempaan untuk kita merasakan nikmat sesuatu yang mudah gitu. Masya Allah. Berarti banyak ya keluh Banyak kesah keluh dulu. kesahnya. Dan Ketika- untuk sekarang ya alhamdulillah Al Azhar Nurul Iman terus berkembang semakin maju dan semakin bagus lagi lah. Ya, alhamdulillah itu kan berkembangnya Al Azhar Nurul Iman kan tidak lepas dari perjuangan dan amal-amalan yang diajarkan oleh guru besar kita Abah Sayyidina Syekh Ustaz Ahmadi bin Syafrin Salim. Nah, kira-kira amalan apa saja ya yang Ustadz sampai sekarang masih jalankan, amalan-amalan yang diajarkan oleh guru besar kita Sayyidina Syekh Ustaz Ahmadi bin Syafrin Salim? Alhamdulillah kalau saya pribadi dan semua alumni saya yakin masih menjalankan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Syekh Abah. Makanya Al Azhar Nurul Iman memberi kemudahan dengan adanya buku wirid, pondok, dan salah satunya yang saya rasakan adalah amalan Sajaratun Nuqut yang Abah ajarkan, baca sholawat 400 kali setelah Isya. Kalau boleh saya cerita sedikit. Boleh Ustaz. Alhamdulillah saya menikah dengan istri saya itu salah satunya mengamalkan Sajaratun Nuqut itu. Alhamdulillah, karena kita di mana ada niat, di mana ada kemauan, kemudian kita amalkan dan kita yakini itu pasti bisa, insya Allah kita bisa. Alhamdulillah sudah terbukti saya. Masya Allah. Kira-kira boleh diceritakan lebih rinci Ustaz, kita bisa didekatkan dengan jodohnya. Oh ya, yang penting yakin dan yang paling penting kan Abah pernah berpesan sama kita harus bisa mencari pasangan hidup yang seiman, yang seperguruan, yang satu guru. Dan alhamdulillah kalau tadi yang sampean bilang bisa lebih diceritakan detailnya ya, intinya saya ikhtiarnya pakai amalan yang dari Abah Sajaratun Nuqut itu, insya Allah. Karena salah satu hikmahnya kan siapa yang mengamalkan amalan Sajaratun Nuqut seperti memiliki pohon uang di depan rumah. Artinya insya Allah dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, berkah. Amin amin. Bagi yang mengamalkan insya Allah. Ya, insya Allah. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Itu mungkin sekelumit tentang amalan ya. Kira-kira selama Ustadz mondok, kan Ustadz udah lama nih mondok. Kira-kira menurut Ustadz, Abah itu sosok seperti apa ya Ustadz ya? Sayyidina Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu sosok yang wah luar biasa. Tidak ada orang tua yang bisa menandingi, tidak ada guru dan orang tua yang bisa menandingi sepertinya beliau. Beliau itu orang tuanya di atas orang tua. Karena yang saya rasakan pengalaman ya, ketika beliau mengontrol anak-anak malam hari, saya pernah satu cerita sedikit. Saya waktu di pondok terbangun ketika tidur malam di masjid. Kita kan waktu itu tidur di masjid ya, sampai sekarang pun masih. Alhamdulillah. Ketika terbangun di tengah malam di masjid, saya tidak sengaja ketemu dengan Abah yang ketika itu kalau tidak salah waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Iya, jadi pukul 1 malam saya ketemu sama Abah. Posisinya itu Abah baru saja, kalau tidak salah siangnya itu saya dengar dari info Abah tuh ceramah ke Jakarta. Jadi pulang jam 1 malam, masih sempat untuk mengontrol santri-santri. Masih sempat untuk mengontrol santri-santri, untuk melihat bagaimana keadaan santri. Padahal ketika itu Abah pasti sudah lelah, sudah capek. Tapi Abah masih menyempatkan untuk mengontrol anak-anaknya ketika tidur. Itu seorang sosok orang tua yang seperti Abah. Oh, nggak ada lagi dah di dunia mah. Begitu perhatiannya. Iya, sangat perhatian. Padahal kita hanya seorang murid, bukan anak kandungnya. Tapi kasih sayangnya melebihi daripada orang tua kandung. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Itu adalah pengalaman Sama kakak Abah, atau Ustadz bersama Abah. Kira-kira itu kan dipimpin oleh Abah. Sekarang pondok ini kan dipimpin oleh putra beliau. putra yang pertama, yaitu
Al Habib Muhammad Waliullah bin Sayyidina Syekh Sagat Mahdi Musyawwir Salam. Kira-kira menurut Ustadz kepemimpinan beliau itu yang sekarang ini seperti apa Ustadz? Alhamdulillah, yang saya rasakan, saya mengalami waktu saya pengabdian masih dipimpin oleh Habibana Habib Muhammad Waliullah bin Sayyidina Syekh Sagat Mahdi Musyawwir Salim. Alhamdulillah beliau, saya mengalami ketika beliau masih muda, waktu masih SMA, masih mahasiswa, beliau itu semangat sekali. Saya ingat dulu Habibana Habib Muhammad main drummer, nama bandnya Ni5 ya. Itu sangat semangat sekali dalam memberikan hiburan. Permainan drumnya itu sangat bagus sekali, dan ketika sudah dipercaya, diamanahkan untuk memimpin pondok ini, alhamdulillah seperti yang kita lihat sama-sama sekarang, pondok pesantren Al Asriya Nurul Iman semakin maju, semakin berkembang, pendidikannya, amalannya tetap bertahan untuk menggapai cita-citanya Abah supaya murid-muridnya menjadi murid yang bermanfaat dunia akhirat. Insya Allah beliau adalah sosok pemimpin yang patut kita tiru, patut kita dengarkan petuahnya, dan senantiasa kita hormati agar mendapatkan keberkahan supaya kita menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Nah, ini kita sebagai santri yang masih mondok ataupun kira-kira ada pesan kira-kira yang bisa Ustadz sampaikan untuk kita yang santri yang masih mondok dan penonton di channel YouTube channel Habib Muhammad Waliullah, bisa Ustadz sampaikan. Oke, baik. Saya sampaikan untuk universal aja ya, untuk seluruh santri dan untuk jamaah semuanya yang ada di luar yang nonton juga. Mudah-mudahan pesan ini bisa memberikan motivasi untuk menjalani hidup. Pesan saya mungkin untuk santri yang masih mondok, mudah-mudahan ini juga bisa buat semuanya. Jadi intinya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah. Pesan beliau Sayyidina Syekh Al-Bisagha Bimadi Abi Bakar bin Salim pernah menyampaikan, jangan pernah merasa lelah, bosan, dan capek dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, dan kita dituntut atau diwajibkan untuk menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dari mulai kita lahir sampai nanti kita mau meninggal, sampai kita meninggal pun itu ilmunya kita pelajari gitu kan. Kalau orang yang beriman kan kita belajar tentang bagaimana nanti di dalam kubur, bagaimana nanti di alam akhirat. Itu kan berarti setelah mati pun kita harus masih tetap belajar gitu. Intinya tetap semangat, jangan pernah menyerah, yakin apa yang kita cita-citakan selama kita sungguh-sungguh, insya Allah pasti akan terwujud. Jadi pada intinya yang pesan Abah yang disampaikan oleh Ustadz Rian tadi, yaitu kita tetap semangat dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama, lelah, bosan, dan cukup. Baik yang masih mondok ataupun yang udah lulus, semuanya penonton. Jadi kita harus selalu semangat dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, ya baik pada penonton, karena kewajiban menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, seperti itu. Mungkin jadi itu aja ya. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita wawancari untuk kita belajar juga dari alumni. Terima kasih Kak. Mungkin kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.